Halo teman-teman semua. Ya, salah. Halo friend-friend semua, perkenalkan nama saya Emil Khan Mumtaz. Dan saya Vicky, kami berdua dari Teknik Mesin ITB angkatan 2017. Nah, dalam kesempatan kali ini kami diundang oleh Lab 167 untuk menjawab top search question yang ada di Google mengenai teknik mesin. Yaudah, mungkin yang pertama kita mulai dari apakah dulu ya. Apakah teknik mesin bisa jadi PNS? Nah, gimana Ril? Menarik ya PNS ya. PNS. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya PNS sendiri sebenarnya bukan menjadi suatu fokus utama sebenarnya di teknik mesin. Tapi memang kalau misalnya untuk menjadi seorang PNS itu tetap bisa gitu loh. Cuma memang jika ingin disesuaikan dengan keilmuan teknik mesin itu memang ada beberapa kementerian yang memang bisa dimasuki. Contohnya misalnya ESDM dan industri, karena di kedua kementerian tersebut memang masih sangat berhubungan dengan keilmuan teknik mesin. Tapi memang banyak nih dari lulusan-lulusan teknik mesin itu sendiri memang lebih banyak yang berkecimpungnya di BUMN. Kenapa? Karena di BUMN itu sudah jelas pekerjaannya seperti apa dan lebih fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai sekali dengan teknik mesin dibandingkan dengan pemerintahan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah teknik mesin itu sulit, Ki? Aduh, sulit ya. Sulit gimana dulu nih? Paling kalau misalnya kita dikontekskan dengan dunia perkuliahan ya, mungkin mata kuliah apa sih sebenarnya yang sulit, yang mungkin orang-orang yang kuliah di sana susah lulus gitu? Oke, mungkin dijawab dari sudut pandang karena saya tingkat 3. Ada beberapa matkul yang bisa dibilang cukup sulit. Contohnya termo atau perpindahan panas. Di sini kenapa sulit? Karena hal-hal yang di sini tuh yang kita analisis adalah hal yang nggak bisa kita lihat sebenarnya. Nah, mungkin bisa dibilang sulit karena itu sih. Nah, paling karena mungkin dari semua matkul yang paling sulit memang yang bagian energi ya. Kenapa? Karena di energi sendiri itu lebih susah di bagian konsepnya, karena benar-benar konsepnya harus dalam dan harus tahu, sehingga karena matkul-matkul selanjutnya tuh bakal Pakai gitu terus menggunakan konsep-konsep dasar tersebut gitu, makanya susah di situ. Kuncinya paling cuma satu sih. Kalau emang mau bisa matkul itu, latihan aja intinya. Gampang kok. Sekarang kita bakal pindah ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kenapa? Oh, kenapa? Ya. Kenapa apa nih? Jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih memilih teknik mesin sebagai jurusan di kuliah gitu? Menarik nih. Iya. Sebenarnya kalau ditanya, kalau dari saya pribadi, kenapa milih teknik mesin? Soalnya dari SMA saya lebih suka ke fisika dan matematika. Nah, mungkin karena itu dan emang sangat pas dengan sama mesin, jadi saya masuk teknik mesin. Mungkin kalau dari saya, mungkin karena dulu dari kecil saya senang sekali sama mobil klasik, istilahnya mobil jadul, mobil jadul. Nah, di situ benar-benar komponen mesinnya tuh inilah menarik gitu menurut saya. Jadi istilahnya saya pengen mempelajari lebih lanjut di situ. Nah, tapi untuk jangka panjangnya saya sendiri memang ingin punya perusahaan sendiri di bidang teknologi fisik gitu. Karena yang membedakan teknik mesin dengan teknik lain atau ilmu lainnya itu aspek fisiknya kan. Nah, itu banget sih emang. Teknik mesin tuh pasti berkaitan dengan hal fisik, udah pasti sih. Jadi apa yang bisa kita pegang, bisa kita rasakan tuh menurut saya itu lebih cocok buat saya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa teknik mesin keras? Mungkin kalau keras ini apa ya? Mungkin orang-orang lihatnya teknik mesin ini sangar-sangar gitu ya. Iya, yang berantem mungkin ya. Udah. Nah, jadi sebenarnya kenapa? Jadi kalau misalnya teknik mesin ini banyak lulusan-lulusannya tuh yang bekerja di lapangan. Nah, di lapangan ini memang dituntut anak lulusan-lulusannya itu memiliki fisik yang mumpuni lah, cukup gitu. Makanya memang ada beberapa universitas maupun kampus yang menerapkan metode tersebut gitu. Nah, tapi selain itu juga salah satu yang selalu digaungkan oleh teknik mesin adalah Solidarity Forever, yang seluruh di Indonesia itu teknik mesin sama Solidarity Forever. Nah, menurut kami itu Solidarity Forever ini bisa dibentuknya kalau emang orang-orang dalamnya tuh dia memiliki Dalam kondisi yang sama, dalam kondisi yang sama, tertekan yang sama, kesulitan yang sama, sehingga mereka bisa dibentuk menjadi lebih kompak lagi, lebih solid lagi kayak gitu. Sama mungkin konteksnya kalau di ITB sendiri, maksudnya keras di sini tuh lebih ke pola pikir sih. Soalnya makin kesini kan zaman udah yang keras-keras kayak gitu udah kuno lah. Jadi lebih ke pelatihan pola pikir sih kerasnya. Oke, nah sekarang tadi kenapa udah nih Ki? Sekarang kita ganti pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa? Mengapa teknik mesin bermanfaat Ki? Kalau ditanya bermanfaat mungkin lebih ke aplikasi ya. Soalnya jatuhnya teknik mesin ini cakupannya nanti kerjanya bisa luas banget dan emang segala lini bisa dimasukin gitu. Soalnya kan semua industri pasti pakai ya tentang permesinan gitu-gitu tetap dipakai kan. Makanya bermanfaat banget sih buat semua kondisi. Terus mungkin industri yang berhubungan sama teknik mesin mungkin yang bisa dibahas ya. Oh ya. Nah, kalau misalnya industri sendiri sebenarnya tadi yang sudah dijelaskan emang cukup luas ya. Tapi kalau misalnya kita emang mau
breakdown lagi sebenarnya ada beberapa ya Ki ya. Jadi misalnya ada industri oil and gas, misalnya banyak alumni yang ke sana. Lalu ada juga industri mengenai manufaktur. Nah, manufaktur ini bisa banyak lagi, ada yang ke otomotif, ada yang ke banyak banget lah di situ. Terus ada juga di transportasi dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi itu industri-industri yang memang paling banyak. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang lulus teknik mesin itu bisa di luar dari itu ya Ki ya. Contohnya tadi kan misalnya Eril ngomong oil and gas kan, mungkin anak di sini bingung lah kalau kayak gitu jurusan pertambangan buat apa, jurusan metalurgi buat apa kayak gitu-gitu. Jadi jatuhnya kita tuh emang oil and gas, tapi ngurusinnya field engineer-nya, maintenance-nya, nah kayak gitu-gitu. Makanya tadi kenapa aku bilang teknik mesin ini luas banget, karena semua industri pasti butuh maintenance, butuh yang namanya kerja lapangannya juga. Nah makanya Kayak Nakina tadi, mengapa udah nih Ki? Kita lanjut lagi sekarang Ini. mengenai kira-kira di mana sih nih lulusan teknik mesin ini bekerja gitu setelah lulus. Sebenarnya kalau ditanya bekerja di mana, karena tadi udah dibilang luas banget juga, kita emang bisa kayak turun ke lapangan, namanya field engineer. Itu berbagai bidang bisa dicakup oleh kami gitu. Misalnya kayak pembangkit gampangnya. Kalian pasti mikirnya kan karena pembangkit listrik butuh orang elektro. Kalau misalnya pembangkit listrik tenaga apa butuh orang-orang pertambangannya. Sedangkan bagian teknisi, maintenance yang gitu-gitunya tuh masih butuh teknik mesin. Makanya tadi kenapa dibilang disinggung di awal, intinya emang teknik mesin ini luas banget cakupannya, bisa kerja di mana-mana. Terus nggak lupa juga bidang yang kami pegang juga mungkin produksi. Kan pasti semua industri itu dimanapun tempatnya butuh yang namanya produksi kan. Nah itu membutuhkan sarjana dari teknik mesin, kayak gitu sih. Jadi itu mungkin ada tambahan. Karena di situ misalnya tadi Vicky bilang produksi gitu, di situ memang kita belajar nih dari awal pemilihan material, terus kita belajar ada proses apa aja sih sehingga dari bahan baku bisa menjadi suatu barang jadi yang punya nilai value gitu. Jadi di situ memang luas banget, apalagi kalau misalnya kita bilang industri kan luas banget Wah, ya. apalagi Indonesia aja udah banyak banget, apalagi yang di luar wah emang dunianya bisa di mana-mana sih. Tadi adalah pertanyaan-pertanyaan tadi udah selesai. Top search tuh ya. Top search di Google. Nah sekarang mungkin kita ngasih saran aja sih ini kira-kira buat orang-orang yang baru mau masuk kuliah nih Ki. Lagi teknik mesin kayaknya baru tahu sekarang. Kira apa sih saran buat mereka Ki? Saran buat kalian yang pengen masuk teknik mesin, yang paling gampang sebenarnya pastiin dulu emang kalian minat di sini. Caranya gimana? Kalian bisa sih sebenarnya studi-studi di Google. Kalian searching aja teknik mesin kayak gimana. Itu semua informasi udah jelas kok di Google semua. Dan mungkin ada saran lain nggak, Ril? Paling kalau dari saya adalah kalian harus tahu nih di jurusan yang mau kalian tuju itu ada pelajaran apa aja sih atau mata kuliah apa aja. Jadi sehingga kalian pas masuk sana itu nggak kaget dengan mata kuliah tersebut. Jadi kalian udah bisa mempersiapkan diri gitu. Nah benar sih. Itu di Google juga ada kok, kalian kalau mau nyari kurikulum teknik mesin itu pasti ada kok semua. Biar kalian kebayang juga yang dipelajarin nanti itu apa aja. Yaudah nih Ril, mungkin cukup sekian dulu buat perteknik mesinannya. Yeah, Semoga informasi yang telah kami berikan bermanfaat dan bisa memantapkan adik-adik yang ingin masuk ke teknik mesin. Dan jangan lupa buat kalian terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe di channel Lab 167 biar makin berkembang channel ini dan bisa terus memberikan konten-konten positif kalian, terutama buat kalian yang mencari jurusan idaman lah istilahnya kayak yang gitu. masih bingung gitu kan. Nah terus buat kalian nih yang emang tertarik untuk join sama kami Teknik di Mesin. Teknik Mesin, kami tunggu kalian di keluarga Solidarity Forever.